Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan di Indonesia. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberi informasi, dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Oke, ya. Jadi saat ini aplikasi OmSpan yang biasa diakses di Spani NT yang di sebelah kiri ini sekarang sedang dalam proses migrasi ya. Jadi sekarang mungkin alamannya sedikit berbeda. Kalau yang sebelumnya spani.nt.kemenkeu.id, saat ini ditambahkan garis miring kemudian TKD. Dan bila kita akses beberapa menu di 2024, itu akan ada notifikasi bahwa aplikasi dapat diakses menggunakan aplikasi OmSpan TKD. Jadi mulai tahun 2024 segala transaksi untuk penyaluran dana desa menggunakan OmSpan TKD. Diharapkan dengan aplikasi yang baru ini kendala-kendala terkait dengan akses aplikasi yang lambat tidak lagi ditemui seperti tahun 2023. Jadi Insya Allah aplikasi OmSpan TKD ini dari sisi performance ini lebih baik. Di aplikasi OmSpan TKD ini juga sebelumnya sudah ada aplikasi jenis TKD yang lainnya seperti DAU, BOK, DID dan semua jenis TKD yang disalurkan melalui KPPN. Jadi mulai tahun 2024 ini 3 jenis TKD yang sebelumnya menggunakan OmSpan yang versi lama, Dana Data Fisik, Dana Desa dan juga BOS, ini seluruhnya menggunakan OmSpan TKD. Ini adalah posisi OmSpan TKD dalam proses penyaluran dana desa ya dari tahun 2020 sampai dengan saat ini. Di sini ada aplikasi yang lainnya, aplikasi core di CPB, ada Sakti dan Span. Ini adalah posisi OmSpan TKD dalam proses penyaluran dana desa. Kemudian untuk sesi persyaratan mungkin bisa kita skip ya karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Resnadi dan juga Pak Kurnia di sesi sebelumnya. Di sini ada persyaratan penyaluran. Mungkin yang di yang 3 paling bawah ini adalah persyaratan yang mungkin tahun sebelumnya tidak diminta ya. Ini ada laporan stunting, kemudian penguncian data BLT tahun sebelumnya dan juga rekam pagu ilmat. Ini adalah mungkin bisa dibilang syarat yang baru ada di tahun 2024. Dan juga kemudian untuk Perkades adalah syarat apabila ada desa yang menganggarkan BLT. Kemudian kalau misalnya tidak menganggarkan BLT, maka Perkadesnya tidak perlu diupload. Nanti sistem akan membaca desa-desa mana yang disyaratkan Perkades, mana yang tidak memerlukan Perkades. Kemudian alur untuk pengajuan penyaluran dana desa untuk tahap 1 adalah di sini di PMD itu ada 3 perekaman ya. Yang pertama adalah perekaman pagu irmak, kemudian perekaman pagu dan realisasi stunting untuk tahun anggaran yang lalu atau TAYL tahun sebelumnya, dan juga kemudian mengunci data BLT tahun anggaran sebelumnya. Jadi pada saat proses penguncian ini harus direkam semua laporan BLT tahun sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada yang belum selesai, maka tahap 1 masih belum bisa dilakukan penyaluran karena pada proses penguncian itu disyaratkan semua BLT sudah tersalurkan ke penerima manfaat dan juga sudah direkam oleh Pemda. Dalam hal ini adalah di PMD. Kemudian setelah dilakukan perekaman 3 hal tersebut, selanjutnya BPKAD mengupload dokumen persyaratan. Di sana ada APBDes, surat kuasa dan juga Perkades. Selanjutnya setelah persyaratan terpenuhi, kemudian BPKAD melakukan proses tagging desa.
Jadi di sini akan muncul desa-desa yang sudah layak salur sehingga dapat dilakukan pengajuan penyaluran dana desa. Selanjutnya setelah di tagging desanya, ini dibuat surat pengantarnya dan kemudian diupload di Omspan. Selanjutnya pengajuan tersebut diajukan ke KPPN dan kemudian diverifikasi oleh KPPN. Selanjutnya diproses untuk dibuat SPP dan SPM di aplikasi Sakti. Kemudian di KPPN Bun itu dilakukan proses dispannya dan kemudian jadi SP2D dan dana ditransfer ke rekening kas desa. Kemudian ini adalah mungkin tangkapan layar atau screenshot menu-menu yang ada di Omspan TKD terkait dengan yang pertama input pagu. Di sini ada pagu dan realisasi untuk stunting tahun anggaran yang sebelumnya tahun 2023. Kemudian di sini ada perekaman pagu ilmak, diminta untuk menginput jumlah KPM, kemudian jumlah untuk ketahanan pangan dan kemudian penanganan untuk stunting. Di sini inputnya menggunakan minimal ribuan. Kemudian di samping kiri ini ada daftar menu dana desa yang di Omspan TKD mungkin ini sedikit berbeda ya. Di sana ada to-do list, kemudian input, laporan, kertas kerja, dana desa dan kemudian referensi. Kemudian di sini ada to-do list dana desa, di sana ada broadcast, kemudian hal-hal yang perlu dilakukan oleh Pemda. Di sana misalnya ada notifikasi belum kunci pagu 2023 sebanyak berapa desa, dan kemudian belum kunci PLT berapa desa gitu. Dan di sana juga ada peringatan atau notifikasi ketika ada dokumen atau penyaluran yang ditolak oleh KPPN. Nanti akan muncul di to-do list dan data yang ada di Omspan TKD, di user Pemda maupun di user KPPN ya. Kemudian terkait dengan penguncian data BLT tahun 2023 yang perlu diperhatikan adalah karena ini data transaksi 2023, maka pengunciannya pun dan perekamannya menggunakan Omspan yang versi lama. Yang versi lama itu yang bukan Omspan TKD. Jadi URL-nya masih sama dengan yang digunakan tahun 2023. Setelah login di Omspan, dia akan otomatis akan mengambil session 2024. Selanjutnya pindah ke tahun 2023. Kemudian mengakses menu penyaluran BLT desa dan kemudian menyelesaikan perekamannya. Dan kemudian apabila ada perubahan KPM, maka sistem akan mendeteksi ketika ada perubahan KPM, maka harus dilengkapi dengan Perkades perubahan. Nah, selanjutnya Perkades perubahan tersebut harus diverifikasi oleh KPPN. Jadi kalau tidak diverifikasi, maka Pemda nggak bisa ngunci untuk desa tersebut. Jadi dokumen yang diupload harus dilakukan proses penguncian oleh KPPN. Kemudian terkait dengan perubahan rekening kas desa, ini terdapat sekitar 5.000 ya, 5.000 desa lebih yang desa baru dan juga desa yang berubah kodenya. Jadi untuk yang desa baru ini harus direkam di modul komitmen di Sakti oleh user KPPN. Selanjutnya pada saat perekaman alamat di kolom yang kedua, di baris yang kedua, alamat itu harus direkam kode desa, dimasukkan kode desa yang di sana di alamat baris kedua. Kemudian selanjutnya membuat ADK BCSU dan dikirim ke PAN. Ini artinya agar terdaftar juga di SPAN-nya. Jangan sampai sudah dibuat di Sakti tapi di SPAN-nya belum ada. Nanti akan ditolak pada saat proses pembuatan SP2D-nya. Kemudian terkait dengan yang desa yang berubah kodenya. Jadi di Sakti ini operator di KPPN masuk ke modul komitmen. Di sini mengubah kode desa. Kolom kode desanya ada yang ditanda panah ya. Di kolom alamat baris yang kedua, di situ ada kode desa yang harus diubah. Kemudian sama dengan yang di desa baru, ini harus dibuat ADK BCSU-nya. Jadi kalau yang di depan itu ada ubah dalam kurung BCSU itu harus dicentang sebelum disimpan. Nanti akan prosesnya akan statusnya akan menjadi ubah. Kalau tidak centang dan kalau nggak dicentang dan kemudian langsung disimpan, statusnya akan masih register. Jadi pada saat membuat ADK itu masih BCSR. Tapi kalau kita centang di sini, kita simpan, nanti akan menjadi statusnya ubah. Data bentukannya akan berupa BCSU. Kemudian setelah dilakukan proses perubahan dan penambahan rekening desa di aplikasi Saktinya, ini diproses selanjutnya adalah di Omspan-nya Pemda. Jadi Pemda masuk ke menu input pagu dan rekening desa. Ini masuk ada di kolom rekening ya, di kolom rekening nanti klik ubah, nanti akan ada pilihannya rekening yang sudah di aplikasi Sakti. Nanti tinggal dipilih dan kemudian disimpan.
Kemudian selanjutnya untuk struktur penyaluran ini mungkin tadi sudah disampaikan juga di sini ada dua jenis penyaluran irmak dan non irmak. Itu seperti ini kita mungkin kita bisa contoh hitung-hitungannya ada di bawahnya ya. Kita lanjut saja. Kemudian ini adalah proses penyaluran dana desa. Ini sama dengan tahun sebelumnya, dimulai dengan pembuatan batch di proses Pemda, kemudian diajukan ke KPPN, dan kemudian kalau tidak ada kesalahan maka langsung diproses dan terbitlah SP2D. Nah, yang membedakan di sini adalah jumlah kertas kerja yang diakses oleh PPN dan Pemda. Kalau di tahun sebelumnya, di tahun 2023, itu masih ada kertas kerja penyaluran untuk desa mandiri dan non mandiri itu dibedakan. Jadi untuk yang tahun 2024 ini sama ya. Jadi tidak ada pembedaan kertas kerja untuk desa mandiri dan non mandiri. Jadi yang membedakan nanti adalah hanya di persentasenya. Kalau untuk yang desa non mandiri 40-60 untuk non irmaknya. Kalau untuk yang desa mandiri kebalikannya, tahap satunya 60%, tahap 2-nya 40%. Nanti yang membedakan hanya di persentase di daftar desanya. Untuk kertas kerja yang diakses tidak ada yang membedakan karena syaratnya dan juga tahapannya ini sama dengan desa mandiri dan non mandiri, ini tidak ada perbedaan. Jadi di sini ada simplifikasi proses penyaluran dana desa terkait dengan kertas kerjanya yang digunakan. Dan juga untuk desa yang minus, ini kalau yang sebelumnya ada desa minus untuk yang tahap 2 dan tahap 3, karena ini hanya 2 tahap, maka kertas kerja minusnya hanya 1 ya. Jadi ini juga mengurangi kertas kerja yang digunakan. Dan kita coba mengakses aplikasinya. Oke, ini kita login ya. Kita login di halaman depan. Di sini ada nanti URL-nya span.int.kemenko.id dan juga garis miring TKD. Jadi tampilannya akan seperti ini. Selamat datang di Omspan TKD 2024. Untuk kebetulan saya menggunakan Pemda Kabupaten Blitar. Kemudian di sini di kolom sebelah kiri ini akan ada tampilan menu. Saya menggunakan user DPMD. Di sini ada to-do list. Kalau kita coba akses, di sini ada notifikasi ya. Di sini ada notifikasi, di sini ada broadcast. Ini adalah pengumuman. Dan kemudian di sisi kanan ini ada to-do list. To-do list ini menggambarkan apa yang akan atau harus dikerjakan oleh Pemda. Di sini ada notifikasi Kabupaten Blitar, dokumen ditolak. Ini satu dokumen. Menandakan di sini ada satu dokumen yang ditolak oleh KPPN. Nah, di sini klik di linknya. Dan juga kemudian di bawahnya ini ada Kabupaten Blitar belum kunci PRT tahun 2023 sebanyak 215 desa. Ini notifikasinya ya. Dan di bawah ini ada pengajuan penyaluran dana desa yang ditolak oleh KPPN. Ini ada nomor batch-nya. Ini adalah yang harus diperbaiki oleh Pemda. Kemudian selanjutnya di menu input ini ada menu input stunting TAYL. Ini kalau kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian harus menginput pagu dan realisasi untuk yang kita coba ya. Ini misalnya 1 juta kita input. Nah, ini sudah memenuhi syaratan untuk penyaluran tahap 1. Dan kemudian input pagu irmak ya. Di sini kalau kita lihat di sini prosesnya ada, kita harus memasukkan jumlah KPM, misalnya kita isi 40 KPM, ketahanan pangan sebanyak 100 juta. Dan kemudian kita simpan, kita lihat nanti kan ada perhitungan secara otomatis ya. Di sini untuk irmak tahap 1 disalurkan sebanyak 266.400.000. Ini perhitungannya adalah 60% dari jumlah irmak, dan juga kemudian tahap 2-nya adalah 177.600, ini 40% dari pagu irmaknya. Selanjutnya sisanya disalurkan sebanyak 2 kali, 40% tahap 1 dan 60% tahap 2. Ini untuk mandiri perbedaannya hanya di sini aja ya. Kalau mandiri 60% dulu tahap 1-nya, tahap 2-nya baru 40%. Dan untuk input pagu irmak, kita membuat validasi ini
minimal ini ya, bentuknya adalah ribuan. Kalau misalnya kita paksakan misalnya ratusan, ini tidak bisa di input. Ini pertimbangannya adalah karena penyaluran dana desa ini disalurkan dalam 2 tahap untuk irmak maupun non-irmak. Ketika kita menginput ratusan, maka penyaluran tahap 1-nya atau tahap 2-nya itu nanti akan menghasilkan puluhan. Jadi kalau penyalurannya itu puluhan, jadi pertimbangannya adalah nanti akan merepotkan proses perekaman atau pencapaian penggunaannya. Karena kalau kita belanja, saya kira kita wajar ya kalau misalnya itu masih ratusan. Tapi kalau udah puluhan itu kelihatannya akan menyusahkan oleh di desanya. Jadi karena katakan misalnya di sini akan menghasilkan puluhan, Rp20. Nah, itu proses belanja di desanya seperti apa kalau misalnya seperti itu. Nanti akan menghasilkan silpa. Nah, itu mungkin sedikit merepotkan pada saat proses lapangannya, sehingga kita buat input itu validasinya harus ribuan, karena ribuan pun nanti penyaluran tahap 1-nya akan menghasilkan ratusan ya. Mungkin itu menjawab juga tadi ada di Slido terkait pernyataan dari DPMD atau KPPN di Bojonegoro kalau nggak salah. Kemudian selanjutnya di sini ada input pagu dan rekening desa. Ini adalah terkait dengan pengalokasian ya, jadi pagu yang dialokasikan di tahun sebelumnya, di tahun ini ada berapa, itu di menu ini. Dan juga terkait rekening desa, ini adalah untuk mengupdate ketika ada perubahan rekening desa. Jadi setelah dilakukan perubahan di Sakti, maka selanjutnya Pemda akan mengupdate melalui menu ini ya. Kemudian input penyaluran ini tidak ada proses perekaman ya, di sini hanya monitoring saja mana-mana desa yang sudah dilakukan proses penyaluran dana desa. Di sini muncul nama desa, kemudian nomor SP2D dan tanggal SP2D-nya. Kemudian di input penyerapan ini untuk menunya sama seperti di Omspan yang lama. Di sini ada perekaman manual dan juga menggunakan import atau interkoneksi melalui interkoneksi ISCO-DES ke Omspan. Jadi melalui proses import dari import file Excel kalau ya. Kemudian di sini ada input pejabat, ini sama dengan tahun sebelumnya. Ini harus direkam oleh DPMD maupun BPKAD. Jadi untuk yang BPKAD ini digunakan sebagai peneretangan surat pengantar, daftar desa untuk lampiran surat pengantar. Ini harus direkam dan kemudian disetujui atau divalidasi atau diverifikasi oleh KPPN. Kemudian di menu laporan, ini ada laporan desa. Ini adalah untuk nanti digunakan penyaluran tahap 2 ya. Nanti disarankan untuk mencetak laporan tahap 2. Di sini dicetak menggunakan menu laporan desa. Dan juga di sini ada monitoring penyaluran dana desa. Di sini fungsinya kurang lebih sama dengan yang di tahun sebelumnya. Ini ada juga monitoring penyaluran. Kemudian selanjutnya di kertas kerja penyaluran ya, di sini kita coba lihat di tahap 1, kemudian ada dokumen pengajuan. Ini adalah tempat untuk mengupload dokumen, ini sama dengan yang di tahun sebelumnya. Kemudian monitoring batch, ini untuk melihat pengajuan-pengajuan mana yang sudah jadi SP2D diproses maupun yang ditolak oleh KPPN karena ada kesalahan. Kemudian di sini ada monitoring pemenuhan persyaratan. Kita coba lihat untuk yang irma tahap 1. Di sini ada yang statusnya hijau dan juga kuning ya. Artinya kalau hijau itu sudah upload dan sudah diverifikasi oleh KPPN. Kalau yang upload warna kuning ini adalah statusnya masih upload dan belum dikunci atau belum diverifikasi oleh KPPN. Dan di sini untuk di kolom input ini ada perekaman pagu yang nilainya 0. Ini artinya tidak ada ini ya, tidak ada realisasi dan pagu terkait dengan stunting ya, 0. Kemudian di sini ada strip, yang strip ini artinya belum direkam. Jadi walaupun tidak ada pagu dan realisasi untuk stunting, ini tetap diwajibkan untuk menginput walaupun nilainya 0. Kemudian terkait kunci BLT ini tadi sudah disampaikan menunya, ini dilakukan di tahun 2023 dengan menggunakan aplikasi yang lama ya.
Kemudian di sini salur irmak ini artinya ketika sudah di tagging maka akan muncul nilainya di sini. Kita coba lihat batas kerja untuk penyaluran tahap satunya. Ini kurang lebih tampilannya sama ya. Di sini ada di proses Pemdab, diajukan ke KPPN, ditolak KPPN dan proses dan jadi SP2D. Jadi yang membedakan di sini di bagian atas ini ada non irmak dan juga untuk irmak. Jadi kalau yang sebelumnya kalau nggak salah isinya BLT, mandiri dan juga reguler. Di sini isinya irmak dan non irmak di bagian atasnya. Kita coba lihat di sini, kita klik, dan kemudian ketika sudah ada batch, kita memasukkan atau membuat batch baru. Kita misalnya ini sudah ada batch-nya, dan kemudian kita akan tambah desanya. Kita klik di sini. Nah, di sini tidak ada muncul tombol tambah. Ini karena kita menggunakan user DPMD. Jadi kita berpindah menggunakan user BPKAD. Nah, di sini kita klik tambah. Dan di sini akan muncul desa-desa yang layak salur ya, artinya sudah memenuhi persyaratan penyaluran. Kita klik tombol search. Ini baru dibuat ya. Ini baru dibuat. Sebelumnya tidak ada tombol search. Nah, kemarin itu karena ada isu bahwa loadingnya cukup lambat dan desanya nggak keluar, jadinya kemarin ada itu kok ini desanya saya udah layak salur tetapi nggak keluar desanya. Nah, kita buat tombol search ini, jadi desanya lebih cepat loadnya ya. Dan kita klik simpan di sini. Nah, selanjutnya sama ya, jadi membuat proses cetak PDF. Nah, ini kalau misalnya tidak ada pejabat BPKAD maka akan muncul notifikasi seperti ini. Jadi sebelumnya harus direkam dulu BPKAD-nya dan kemudian dilakukan proses verifikasi atau persetujuan aktivasi pejabat oleh KPPN. Kemudian selanjutnya di menu berikutnya di sini ada download dataset dana desa. Di sini jenis-jenis yang dapat di-download ada dataset pagu, penyaluran, penyerapan dan stunting ya. Untuk selanjutnya untuk yang poin 4 ini mungkin tidak tersedia lagi di Omspan karena data stunting ini kalau nggak salah nanti akan menggunakan perekamannya tidak menggunakan aplikasi Omspan lagi, tapi menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Desa ya. Nanti untuk yang di Omspan-nya hanya menerima upload PDF-nya saja. Jadi untuk perekaman stunting itu menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Desa. Mungkin demikian Mbak Maya terkait dengan aplikasi Omspan. Jadi mungkin nanti akan kita lanjutkan dengan sesi berikutnya. Terima kasih Mbak Maya. Baik, terima kasih banyak Pak Evit atas materinya. Kita akan memasuki acara berikutnya yaitu sesi pertanyaan. Nah, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya juga sudah mengingatkan dari awal kita sudah menyediakan Slido. Nah, kita akan bacakan pertanyaan dari Slido tersebut. Karena keterbatasan waktu dan sudah sore, maka pertanyaan akan dijawab oleh Pak Kurnia dari DJPK. Namun nanti jika dari Pak Kres dan Pak Evit atau Pak Digar dari DJPB ingin menambahkan, dipersilahkan. Tapi sebelumnya, kue bingka Pangkalan Bun paling ternama, belinya di Pasar Indra Kencana. Sudah saatnya sesi untuk penanya, tapi jangan lupa isi juga link presensi yang sudah tersedia. Baik, dipersilahkan kepada Pak Kurnia. Ya, terima kasih Bu Maya. Jadi seperti yang disampaikan Bu Maya, Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf, bukannya kami tidak mau berinteraktif langsung, tapi pertimbangannya kalau misalnya live, interaktif, kami khawatirnya mungkin hanya sekitar 3-5 orang saja yang bisa dilayani, ya, bisa terjawab. Sehingga kalau penyampaiannya melalui Slido, ini akan lebih efektif dan cakupannya lebih banyak ya. Nah, karena waktu sudah lebih daripada agenda yang sudah kita tentukan,
Mohon maaf nih kalau saya agak ngebut gitu ya menjawabnya. Semoga Bapak Ibu lain yang tidak sempat yang sudah raise hand ya, tapi tidak sempat kemudian kita berinteraksi, pertanyaannya terjawab gitu ya. Nah, seperti disampaikan Bu Maya, nanti mohon maaf kalau misalnya dari teman-teman perbendaharaan, Pak Kres, Pak Evit maupun Pak Digar mau menambahkan silakan. Pertanyaan pertama ini mengenai pengalokasian ya dari Pak Sulaiman Tanjung. Apakah PMK 145 dan 146 sudah final ya, merupakan pagu definitif untuk tiap-tiap desa tahun 2024 atau masih ada perubahan, pengurangan atau penambahan pagu? Nah, jawabannya adalah pagu untuk setiap desa yang di PMK 146 itu sifatnya sudah fix alias definitif ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat di PMK 146 ya. Adapun misalnya ada penambahan itu karena ada insentif dana desa atau yang kita sebut tadi adalah alokasi dana desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan yang besarannya 2 triliun. Nah, jadi Bapak dan Ibu, untuk yang 69 triliun itu tidak ada perubahan lagi. Tapi untuk yang 2 triliun yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagai insentif, tentunya ini sebagai penambah dan konsekuensinya nanti harus dianggarkan dalam APBDes perubahan ya. Jadi ini sudah definitif ya Bapak dan Ibu ya yang di PMK 146. Pertanyaan kedua dari Ibu Nurul ya. Apakah perlu ada perkades yang menyatakan bahwa desa tidak menganggarkan BLT desa jika dianggarkan 0%? Tidak perlu Bu Nurul ya. Namun dalam aplikasi Omspan, Ibu harus tetap melakukan perekaman pagu dana desa yang ditentukan penggunaannya atau earmark meskipun dianggarkan untuk BLT ini 0% ya. Jadi nanti ini mohon koreksi ya Pak Tresnadi, di dalam aplikasi Omspan itu nanti disediakan menu dalam hal kemudian menganggarkannya 0% gitu. Jadi tidak perlu ada perkades khusus ya, tapi tetap Bu Nurul harus menulis atau merekam atau harus merekam bahwa BLT desa ini dianggarkan 0% atau yang earmarknya 0% ya. Pagu earmarknya 0% misalnya. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Pak Selvian Ardi ya. Kegiatan apa saja yang termasuk pencegahan stunting dalam PMK 146? Apakah pembangunan MCK umum dan sarana air bersih termasuk pencegahan stunting dalam PMK 146? Pak Selvian Ardi, di dalam PMK 146 ini kita tidak mengatur menu secara detail ya. Karena menu secara detail itu adanya di Peraturan Menteri Desa. Khususnya yang terkait prioritas nasional itu di Permendes nomor 13 tahun 2023 ya. Jadi kalau secara umum bisa kami sampaikan bahwa pembangunan MCK umum dan sarana air bersih itu menjadi bagian intervensi sensitif ya, sesuai dengan yang ada di dalam Permendes. Jadi pembangunan MCK umum ini bagian juga dari pencegahan stunting. Nah, tapi sekali lagi kami tekankan ini mengenai menu ini adalah kewenangannya Permendes ya. Jadi Pak Selvian mohon untuk membuka Permendes nomor 13 tahun 2023. Tapi respon kami seperti itu ya Pak Selvian ya. Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Agung ya dari Bojonegoro. Penganggaran earmark untuk stunting dan ketapang dibatasi sampai dengan ribuan rupiah ya. Kondisi di desa bisa sampai nominal puluhan rupiah. Nah, nanti ini sih teman-teman Ditjen Perben ya yang bisa menjawab bagaimana cara menginput kalaupun misalnya
di desa itu ternyata anggarannya sampai ribuan, sedangkan kalau di Omspan itu hanya sampai ribuan ya. Nah, tapi saran kami Pak, coba ya sebagai bahan pertimbangan bisa dibulatkan gitu ya, supaya kemudian bisa diinput ke Omspan. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari, ini saya mohon maaf nih, Bu Anik mungkin ya, atau Pak Anik, Bu Anik dari Tuban. Terdapat kemungkinan adanya irisan kegiatan ketahanan pangan dengan kegiatan penanganan stunting. Bagaimana penataan perekaman anggaran untuk realisasi di dalam Omspan? Ya. Nah, jadi pengelompokan kegiatan apakah itu stunting maupun ketahanan pangan itu ada di dalam Permendes nomor 7 ya, Bu Anik ya. Nah, untuk menghindari irisan, pengelompokan dapat dilakukan dengan cara melihat karakteristik mana yang paling dominan ya. Apakah ini dominannya ke stunting atau ke ketahanan pangan. Nah, seperti itu solusi dari kami ya. Untuk tagging bisa dilakukan lebih dari satu tagging dalam satu kegiatan, termasuk paket kegiatan pada aplikasi SisQdes, sehingga nantinya dapat ditrace di SIKD teman desa. Untuk tagging pada perekaman realisasi dan penyerapan pada aplikasi Omspan, menyesuaikan pada format atau formulir yang tersedia di aplikasi Omspan. Ya. Ini mohon juga masukan nanti dari Bapak Ibu dari Dirjen Perben nih ya. Tapi prinsipnya sekali lagi kami merekomendasikan dilihat mana karakteristik yang paling dominan ya, mana yang cenderung ke arah stunting atau ke arah ketahanan pangan. Kemudian berapa kali dapat digunakan, maaf nih, ini dari NN ya, nggak ada namanya nih. Berapa kali dapat dilakukan perubahan, baik itu pengurangan maupun penambahan jumlah KPM di Omspan ya. Jadi Bapak Ibu NN ya, prinsipnya Bapak dan Ibu ini harus merekam jumlah KPM ya dan jumlah BLT desa pertama kali di Omspan dalam rangka kepentingan penyaluran tahap pertama ya. Karena perekaman ini akan berdampak pada besaran yang akan dilakukan pada tahap 1 maupun tahap kedua. Jadi meskipun nanti dilakukan revisi, ini tidak akan mengubah besaran penyaluran baik di tahap 1 dan kedua, karena penyaluran tahap 1 dan kedua akan menyandarkan pada hasil perekaman pertama kali. Namun perubahan tersebut dimungkinkan. Kami tidak membatasi frekuensinya Bu NN ya atau Pak NN. Yang penting setiap kali pengurangan atau penambahan itu ditetapkan oleh peraturan kepala desa dan ditetapkan oleh musyawarah desa sebagai final step ya, dan kemudian itu direkam, diupload di Omspan ya. Kemudian NN lagi nih, syarat pencairan DD kan laporan konvergensi stunting, apakah melalui aplikasi EHDW? Nah, jadi kepala desa itu memang harus menyampaikan laporan konvergensi stunting melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh Kementerian Desa ya. Nah, berdasarkan formulir yang sudah diisi di aplikasi EHDW yang disediakan oleh Kementerian Desa tersebut, kemudian Bupati Wali Kota bisa merekap gitu ya, berapa kemudian yang Bupati Wali Kota rekam di dalam aplikasi Omspan. Jadi alurnya seperti itu Bapak dan Ibu ya. Desa itu melaporkan konvergensi stunting melalui EHDW, kemudian Bupati Wali Kota berdasarkan yang sudah di input itu kemudian melakukan perekaman baik itu anggaran maupun
realisasi anggaran untuk stunting ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari NN, aduh ini banyak NN-nya nih ya. Apakah dana desa bisa dibayarkan untuk insentif RT, Linmas, dan LPM? Nah, kalau misalnya keuangan daerah tidak cukup, kemudian di mana keuangan daerah tidak cukup karena dinas PMD memaksa desa untuk menganggarkan. Apakah ada sanksi dari kementerian? Prinsipnya begini Bapak dan Ibu, tadi sudah saya sampaikan bahwa menurut PP nomor 37 tahun 2023, dana desa itu digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan. Jadi untuk insentif RT Linmas ini kan sifatnya untuk pemerintahan nih. Kami tegaskan bahwa ini tidak dapat dibayarkan dari dana desa. Ya, mohon maklum nih. Lanjut, silahkan cari sumber pembiayaan lain ya, dari ADD, dari bagi hasil pajak dan daerah, dari PADES dan seterusnya. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Adri dari Banggai terkait Perdes APBDes 2024 masih menggunakan pagu dana desa 2023 karena PMK dana desa 2024 dikeluarkan di akhir Desember. Untuk penyaluran dana desa, apakah Pemda wajib merubah terlebih dahulu Perdesnya? Nah, kami tegaskan dulu ya, APBDes yang sudah ditetapkan tidak perlu diubah terlebih dahulu ya. APBDes yang sudah ditetapkan silahkan diupload di Omspan. Tapi konsekuensinya nanti pada saat APBDes perubahan itu harus dilakukan ya, menyesuaikan dengan pagu yang sudah definitif melalui PMK 146 gitu ya. Jadi dana desa tahap 1 bisa disalurkan tetap Pak Adri ya, karena APBDes-nya sudah ditetapkan. Tapi tolong kemudian dalam APBDes perubahan disesuaikan ya. Kemudian dari Pak Afton dari Jawa Timur ya. Di Permendes nomor 7 tahun 2023 disebutkan desa status mandiri dapat menggunakan dana desa untuk rehab atau perbaikan ringan kantor desa maksimal 10%. Dapatkah dieksekusi tahun anggaran 2024? Jawaban singkat kami ya. Karena itu sudah diatur di Permendes nomor 7 tahun 2023. Tapi sekali lagi Pak Afton, karena ini yang buat aturannya Permendes, silahkan Bapak mengkonfirmasikan apakah jawaban kami sudah tepat ke teman-teman di Kementerian Desa ya. Dari NN lagi, apakah kode kegiatan yang termasuk ketahanan pangan dan stunting diatur yang bisa diinput di Omspan untuk direkap? Nah, nanti ini kita minta tolong dari teman-teman Perben ya. Yang jelas yang sepanjang kami tahu pada aplikasi Omspan itu tidak membatasi kode kegiatan mana saja yang boleh dipilih ya, pada saat membuat laporan stunting dan ketahanan pangan. Ini mohon maaf nih teman-teman Dirjen Perben yang lebih memahami masalah Omspan. Kemudian pertanyaan berikutnya ya. Mohon izin bertanya terkait banyaknya pertanyaan desa yang naik status dari desa maju menjadi mandiri, kenapa tidak mendapat tambahan alokasi kinerja? Jadi Bapak NN atau Bapak Ibu NN, naiknya status menjadi mandiri ya, itu bukan satu-satunya indikator yang digunakan untuk memberikan alokasi kinerja. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya di dalam bahan yang sudah kami share ya, indikatornya banyak kepada Ibu ya, itu membentuk kemudian komposit istilahnya ya, indeks komposit. Jadi bukan hanya desa mandiri saja yang menjadi indikator ya. Nah, setelah dikompositkan bisa saja kemudian desa Bapak Ibu itu kalah ranking dari desa lainnya.
yang indikator-indikatornya kemungkinan lebih baik penilaiannya, ya. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, bisa jadi memang menjadi desa mandiri tapi tidak lolos di filter pertama, gitu ya, di indikator utamanya. Misalnya kepala desanya ternyata terlibat korupsi, silpanya lebih dari 30%. Mau jadi mandiri juga kalau misalnya silpanya di atas 30%, ya tidak dapat, Bu, Pak, gitu ya. Lanjut. Ini banyak banget nih. Ini baru pertanyaan nomor 13 ya. Nah, mungkin saya mencapai angka 20 saja kali ya, Bapak Ibu ya. Takutnya Bapak dan Ibu udah pengen pulang nih hari Jumat ya. Di PMK 145 disebut tidak boleh ada tambahan syarat ya. Tapi Dinas PMD butuh data untuk input pagu earmark. Bolehkah Pemda membuat format tersendiri terkait hal tersebut? Berdasarkan menurut kami ya, sepanjang tidak menghambat proses penyaluran dan sifatnya justru akan mempermudah proses input perekaman pagu earmark, kami persilahkan ya. Konsepnya jangan kemudian ini menjadi syarat penyaluran ya. Tapi kalau misalnya ini untuk membantu proses, justru kami persilahkan ya. Kemudian pada lampiran PMK 146 ada lampiran terkait stunting, penggunaannya untuk apa dan tahap berapa. Mengingat tidak ada syarat upload stunting di tahap 1 atau kedua. Jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi kami sampaikan ini hampir sama ya jawabannya ya. Jadi kepala desa itu menyampaikan kartu skor desa konvergensi layanan stunting melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh Kementerian Desa ya, HDW ya. Nah, kemudian Bupati Wali Kota melakukan perekaman pagu anggaran dan realisasi dana desa untuk stunting di Opspan ya. Kemudian Pak Aksanul Inam, dana desa earmark penyalurannya menggunakan tahapan. Nah, khusus untuk yang menganggarkan BLT dana desa, apakah boleh merealisasikan selama 7 bulan? Karena mungkin dana desanya baru cair bulan Maret. Nah, jadi kalau misalnya baru cair bulan Maret, Pak, ya, tapi sudah dianggarkan 12 bulan, silahkan Bapak bayar dulu di 3 bulan pertama, ya. Nah, setelah Bapak bayarkan 3 bulan pertama, Bapak input di Opspan, ya. Nah, nanti selanjutnya Bapak baru bayarkan lagi yang tahap bulan April. Silahkan mau bayar per bulan atau kembali paling banyak 3 bulan, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bapak Ibu NN, mohon dari Kemenkyu untuk penerbitan PMK jangan sampai akhir tahun, karena APBD penetapan paling lambat 31 Desember. Ini saya mau ngikutin Bu Maya nih. Ada jalak berbadan gurami. Ini koreksi bagi kami, gitu ya. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu NN ya. Masukan semangat bagi kami. Yang jelas Pak Ibu semua, di dalam PMK terbaru kami, ini memungkinkan kami sekarang bisa mengupload rincian dana desa lebih mendahului PMK. Jadi kami sudah atur kalau sekarang di sini. Ya. Jadi tidak harus menunggu PMK beres. Jadi semoga di tahun 2024 untuk alokasi 2025 itu bisa terinfokan lebih awal lagi ya. Terus kemudian pertanyaan mengenai pajak dari NN. Untuk perpajakan apakah menjadi kewenangan Ditjen Pajak untuk memonitoringnya? Prinsipnya Bapak dan Ibu, Ditjen Pajak dan Ditjen PK atau Perimbangan Keuangan itu adalah bagian dari Kementerian Keuangan ya. Nah, sehingga kami selaku Kementerian Keuangan itu bisa memonitor atau memantau
masalah pajak desa. Ya. Kemudian ini dari Aksanul Inam. Ini kayaknya Pak Aksanul Inam ini rajin ya tanya ya. Jika desa sudah menerbitkan SK Perkades tentang KPM yang tidak menggunakan data P3K karena data P3K belum diterbitkan Bapeda, apakah diperkenankan? Di PMK ini Pak Aksanul Inam, kami menegaskan bahwa desa dapat menggunakan data kemiskinan ekstrim yang tidak hanya bersumber dari P3KE, tapi juga bisa bersumber dari kementerian lain, ya. Seandainya Bapak misalnya bisa mengakses dari Kementerian Sosial misalnya, atau misalnya pemerintah daerah bisa atau memiliki ya data kemiskinan ekstrim. Intinya siapapun selama itu adalah kementerian lembaga yang resmi bisa atau memiliki data kemiskinan ekstrim silahkan digunakan ya sepanjang, nah ini kami bungkus ya dengan kata-kata kata-kata apalah lupa lagi nih, pamungkas ya, kata pamungkasnya adalah sepanjang ini diputuskan berdasarkan hasil musyawarah desa ya. Jadi musyawarah desa itu adalah penentunya, wasitnya gitu ya. Begitu Pak Ahsanul. Gongnya ya, jalan-jalan ke stasiun Cikini ketemu gongnya ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Budi. Apakah dana desa diperbolehkan untuk membayar iuran BPJS? Jawabannya tidak Pak Budi ya. Silahkan menggunakan sumber lainnya. Boleh dari ADD, boleh dari bagi hasil pajak daerah restitusi daerah, ya, boleh dari PADES ya. Kemudian dari Pak Arif ya. Pak Arif dari OKU nih. Apakah penyaluran BLT termasuk dalam penyaluran desa biasa atau desa mandiri? Tahap 1 40%, tahap 2 60% untuk desa biasa, tahap 1 60% dan tahap 2 40% untuk mandiri. Penyaluran BLT, penganggaran BLT itu termasuk dalam earmark, kategori earmark atau kategori yang ditentukan penggunaannya. Sehingga itu menjadi bagian penyaluran tahap pertama dengan besaran persentase tahap pertamanya 60% Pak Arif dan tahap 2-nya 40%. Jadi keunggulannya kalau kita menganggarkan earmark, maka pagu earmarknya itu 60% di tahap 1 ya, lebih besar dibandingkan kalau misalnya yang non earmarknya hanya 40% di tahap 1. Itu keunggulannya kalau kita menganggarkan prioritas nasional. Saya janji tadi hanya 20 pertanyaan dan saya kasih bonus 1 pertanyaan lagi saya jawab. Ini dari Pak Riko ya. Kebetulan juga ini pertanyaannya hanya 21 ya. Ada sih sebetulnya ya, cuma kayaknya mirip-mirip ya. Dari Pak Riko dari Pasaman Barat. Pertanyaannya adalah, apakah penyertaan modal ke BUMDes untuk pengelolaan lumbung pangan di desa dapat dihitung sebagai program ketahanan pangan di desa? Nah, ini posnya beda nih, Pak Riko ya. Kalau untuk BUMDes, meskipun itu temanya atau judulnya ketahanan pangan, itu adalah bagian dari penyertaan modal ya atau pembiayaan kalau di dalam APBDes ya. Jadi itu dicatat secara terpisah ya. Mungkin itu dari saya, mohon maaf saya hanya menjawab 21 pertanyaan ya. Silahkan Bu Maya kalau misalnya teman-teman dari Ditjen Permen ingin menambahkan terutama yang terkait penyaluran. Baik, terima kasih Pak Kurnia. Mungkin yang pertama dari DIT-PA, Pak Krisnandi atau Pak Digar, jika ada yang mau ditambahkan, dipersilakan.
dari saya relatif cukup tadi, dan hal-hal yang sangat teknis dari SITP Mas Evit gitu Siap. ya. Ya, siap, baik Pak Kresnadi. Mungkin dari Pak Evit ada yang mau ditambahkan, Pak? Oke, sambil scroll-scroll ya Mbak ya. Ya. Untuk perekaman atau perubahan jumlah KPM ini tidak kita batasi, artinya setiap bulan naik turun nggak masalah, tetapi harus disiapkan juga perkadesnya, karena perubahan KPM itu harus menyertakan perkades. Jadi artinya tiap bulan berubah tidak masalah, tapi harus ada perkades perubahannya. Jadi tidak kita batasi berapa kalinya. Kemudian untuk syarat terkait dengan aplikasi stunting ini untuk perekaman pagu dan realisasi yang nomor 7-nya Pak. Perekaman pagu dan realisasi ini menjadi syarat tahap 1, ini perekaman bentuknya, dan kemudian untuk tahap 2 itu ada upload PDF-nya. Sementara PDF itu yang dihasilkan oleh kementerian di bidang Kementerian Desa ya. Jadi untuk nama aplikasinya kalau mungkin saya nggak salah dengar ya memang itu EHDW itu untuk aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Desa. Saya kira nggak tahu apakah namanya ganti atau enggak, tapi yang sebelumnya itu menggunakan aplikasi EHDW, biasanya digunakan oleh pendamping desa. Kemudian selanjutnya kode kegiatan yang termasuk ketahanan pangan dan stunting, apakah diatur di Ombudsman ini tidak kita atur ya, artinya kita serahkan kepada masing-masing desa dan Pemda. Jadi kita tidak mengelompokkan atau grouping terkait dengan kode kegiatan ini mana-mana saja yang masuk ketahanan pangan dan laporan stunting. Yang perlu diperhatikan adalah pada saat proses perekaman, ketika ada irisan, tadi ada pertanyaan juga, ketika ada irisan kegiatan, misalnya satu kegiatan ini termasuk dalam stunting dan juga ketahanan pangan, maka yang perlu dilakukan di Ombudsman adalah perekamannya harus dipisah. Jadi misalnya ada kegiatan 100 juta untuk pangan dan stunting, maka harus direkam 2 kali, yang stunting berapa, yang pangannya berapa. Jadi nanti harus dipisahkan untuk perekamannya. Kemudian selanjutnya mungkin udah habis untuk yang terkait dengan DHP yang ini yang nomor 23 ini terkait pengisian silpa, apakah bisa dilakukan sebelum, apakah menjadi syarat tahap 1? Ini tidak ya, untuk silpa ini nanti baru diwajibkan pada saat melakukan proses penguncian pagu. Artinya penguncian pagu itu belum diwajibkan saat ini. Jadi yang untuk tahap 1 ini hanya penguncian terkait dengan laporan BLT-nya. Nanti baru di tahap 2 kita syaratkan untuk melakukan proses penguncian pagu. Nah, sebelum mengunci pagu, Pemda dan desa harus merekam silpanya berapa yang dialokasikan untuk tahun berikutnya. Mungkin itu Mbak Maya. Baik, terima kasih Pak Evit atas jawabannya. Mungkin dari Pak Kurnia ada yang mau ditambahkan, Pak? Ya, ini Si dimut nih Pak Kurnia. ya, terima kasih Bu Maya. Ini saya mau kasih bonus nih ya. Nggak tega nih, saya mau kasih bonus dua jawaban lagi sehingga yang saya jawab totalnya 23. Ini ada pertanyaan yang mirip ya. Kenapa ada penjelasan berbeda dengan Permendes bahwa ketapang wajib 20%. Ya. Sedangkan dan ini ada juga nih pertanyaan yang mirip. Kalau desa yang tidak tergolong kerawanan pangan, apakah bisa menganggarkan dana ketahanan pangan kurang dari 20%? Jadi Bapak Ibu, ini tidak ada ketidakharmonisan ya. Kami dengan Kementerian Desa itu sudah saling mengintip pada saat penyusunan PMK maupun Permendes pada saat proses harmonisasi yang diselenggarakan oleh Kumham. Ya. Jadi di Permendes juga tidak ada tuh kata-kata diwajibkan ya. Tapi yang jelas begini, clue-nya, bagi mereka yang memang
termasuk kategori rentan ya, itu dalam tanda kutip wajiblah 20% gitu ya. Nah, kalau tidak masuk rentan, nah itu nggak apa-apa ya, di bawah 20%. Kemudian ini ada jawaban bonus lagi ya. Kalau ada kasus desa kecurian atau mengalami perampokan dan kehilangan uang dana desanya, itu boleh nggak diputihkan ya? Itu dari YouTube nih. Jawabannya tidak bisa ya, karena seperti saya sudah sampaikan tadi, pemutihan hanya bisa dilakukan oleh kondisi-kondisi tertentu seperti bencana alam. Di luar itu tidak bisa diputihkan ya. Kalau bisa diputihkan, saya juga ingin memutihkan diri sendiri nih ya. Kulit saya soalnya gelap ya. Nah, itu tambahan dari saya ya. Semoga bisa memuaskan Bapak dan Ibu ya. Seperti yang saya sampaikan, alhamdulillah nih kurang lebih 25 pertanyaan bisa dijawab ya. Ini kalau kita menjawab live ini tadi saya sampaikan bisa jadi hanya 5-6 orang saja yang bisa kita layani. Demikian, tapi mohon maaf nih ya kalau misalnya dari penjelasan saya, jawaban saya kurang bagi Bapak dan Ibu sekalian. Kami kembalikan kepada Bu Maya. Silakan Bu Maya. Baik, terima kasih banyak Pak Kurnia, Pak Kresnadi, Pak Evit atas jawaban-jawabannya. Dan alhamdulillah dengan berakhirnya sesi pertanyaan, maka berakhir pula materi sosialisasi kita hari ini. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para narasumber dan para peserta. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya sebagai moderator undur diri. Nah, sebelum saya serahkan kepada MC, kalau boleh saya mau tutup dengan pantun. Menanam selasih di pinggir kali, ditanam juga Pantunya banyak banget. sepatu. Terima kasih banyak sekali. Sampai berjumpa di lain waktu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Oh, baik, saya tidak bisa menutup dengan pantun ya, karena sepertinya sudah banyak pantun. Terima kasih kepada para narasumber yang telah memaparkan materi. Oh, langsung tak. Baik. Terima kasih kepada para narasumber yang telah memaparkan materi, moderator yang telah memandu jalannya serta bonus pantun-pantunnya, serta seluruh peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi hingga akhir acara. Selanjutnya, kebijakan dalam PMK ini dapat dipedomani bersama dalam rangka pengelolaan dana desa tahun anggaran 2024. Baik, Bapak.